Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah fausikum wa ayyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ingkang sangat kula hormati lan kula muliakan para sepuh, para kiai, para ibu nyai wabil khusus Syekhinal Mukarram Kiai Haji Badruddin. Mugi-mugi Allah paringi umur panjang, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Muhtaram Romo Kiai Haji Yusuf lagi ingkang kula hormati, akhinal kiram Kiai Haji Asrar, Kiai Haji Safruddin lan para kiai sanese, para jamaah tamu undangan, pimpinan acara, bapak-bapak pejabat ingkang kula hormati. Jazakumullah khairan katsira, jenengan sedaya sampun ngormati luar biasa kehadiran kula niki. Pernah kula mlebet masjid niki tapi dalam rangka pernikahan buble kilingan sapa kang dikawinaken. Masih zaman iki Sarozi, Ki Amrin, Ki Makhtum, Ki Mukhlas. Buble kilingan saking buble kilingane kang dikawinaken sapa, pengantin lanang sapa, pokoke melu karo kiai. Sebab baka wong melu karo kang wong soleh nu insyaallah ake barokah. Buktene kiai oleh barokah, reange nyangking berkat. Oh. Cekjuk cing gawa aja lumayan, alhamdulillah. Setara ikhtisar jelas gamblang wau disampaikan kali Romo Kiai Sepuh Isra Mi'raj niku hasile salat 5 waktu. Insyaallah pun salat 5 waktu. Jenengan salat 5 waktu mboten, Bu? 5 waktu mboten, Pak? Itu hasil terakhir. Isra Mi'raj semua konon, bakal wis paham tuh lindung atau libu. Intinya kan salat 5 waktu. Tapi ngodawa-dawa omongan gin siarane wong beli ngaji kula cuman ya ngobrol mawon. Kapan diurai satu persatu dari ayat kang ning jeroe isiye Isra. Kalau diure satu persatu per kalimah, semuanya kalimah itu adalah kalimah subhana, suci. Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa suci. Maka dimulai ayatnya dengan subhanalladzi.
Aktsarul mufassirin, kebanyakan mufassirin meyakini dengan seyakin-yakinnya nek wonten dateng Al-Qur'an ada ayat yang dimulai dengan lafaz subhana, itu adalah menunjukkan peristiwa besar, peristiwa agung kang kadang-kadang mboten kadang-kadang maning akal mboten saged nerima. Saking cilik akal, saking gede kelakuan niki. Akeh penjelasannya mengkoten. Tapi lamun dipundhut saking hikmah ayat niki, subhanallah ya. Subhanalladzi maha suci alladzi zat rupane Allah. Sehingga bengen kula ngaji ning ke Mas Tuki, kri santri ngaji di sasar ngasar. Tafsir Jalalain Warwatul Qorib. Sira lutri santri menusa aja ngaku suci. Kang suci Gusti Allah. Sira aja ngaku suci. Kenapa? Sebab lamun sira meneng bagi sing ngawit jam 11 sakaning jam 3 jam 4 meneng kene, insyaallah kelek mambu curut. Meneng tangi turu kotor. Artinya manusia maha kotor. Maka sekali lagi dipuntegasaken Allah adalah maha suci. Subhanalladzi asra, memperjalankan. Asra memperjalankan, ulane baka bengi arane isra, dipertegas dengan lailan, bakal lunga bebas arep esuk, arep awan, arep sore, tapi ora bengi, biasa arane safaro. Orang yang bepergian namanya musafir. Baka bengi arane isra. Tapi baka Oma Irama arane begadang. Versi Oma Irama bukan Al-Qur'an itu ya. Oh, begadang zaman gadangnya nggak boleh begadang, kalau isra boleh, nggak ada larangan isra sebab Rasulullah pelaku. Asra memperjalankan. Allazi, Allah itu yang maha suci. Lah bakal memperjalanaken berarti anak kang remote, anak kang jalanaken ora sakarepe dewek. Perjalanan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga seluruh fasilitas perjalanan sampai dengan hasil yang terakhir adalah semuanya diatur oleh Allah. Prerogatif Allah, remote-nya hanya Allah. Bulane aja ngawakal-akal, masanya ndaka. Bi'abdihi, Allah memperjalankan bi'abdihi, ngapunten, bi'abdihi dengan hambanya. Hambanya. Baka hambanya abdun berarti biruhihi wa jasadihi. Sebab anak kang nekadaken contohnya kayak golongan ngapunten Mu'tazilah yang pakai pikiran, pakai logika. Nggak mungkin Isra itu pakai jasad. Mana tekan langit Masya Allah, tekan kana hampa udara. Bakal setengah mati beli urung, ambekane beli bisa. Yang nganggo akal. Pulane dimulai dengan subhana, diperingatkan oleh awas ini kejadian yang tidak boleh pakai akal-akalan. Loh, makin naik itu ibu bapak-bapak, makin naik, bahkan jenengan umroh haji ya saya sok ngomong pramugari di atas ketinggian sekian mil adalah hampa udara, tidak ada udara. Dan kalau tangan kita dikeluarkan, maka persis kayak tangannya sampai manjing ning kulkas kang gawen es kayak petek dan nang kulkas saking atise. Pulane ngwakale beli nyandak sebab akale cilik, akalku makhluk. Pulane bakal wis tuwa pangapunten, kadang-kadang ngapunten kang wong pikun mulati kacamata beli ketemu padahal nempel ning mataku akal. Oleh karena itu tegas Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa peristiwa Isra itu biruhihi wa jasadihi, karena menggunakan abdun. Bi'abdihi, siapa bi'abdihi?
ay nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Punten ya. Rahasia di abdihi niku ruh dengan jasad, sebab seseorang kalau sudah meninggal ruhnya bisa dengan jasadnya, namanya hilang. Sepisan mana wong mati rohe metu sing jasade aran dheweke ilang. Contoh wong arane Zaid, pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, miskin oliman ingkang ngasor innalillahi kok lagi corona bloli pada teg-tegan sedina ping 3 innalillahi barengkin kan sarang-arang oliman yang boleh jadi Kang Jam dipateni nggal tajuk aja innalillahi maning apa sebabnya Kang gering teg-tegan bukat mati dari Kang Jam. Cuman anak ngomong Kang Jam bisa beli aja bakal wong ninggonge sedesa sering mati tuli aja mati-mati Gusti Allah dari Kang Jam. Mung jare guru kula jare Mamadun, tapi kula beli guru kita bae. Wong krangkeng bawa terus-terusan anak kang mati. Kang Jam nganda. Guru kula Mbah Yai Madun murid santri Kiai Amir Pekalongan iku dibalik ke ngasor. Endase sebelah kidul, sikile sebelah lor, tapi tetap masih madhep kiblat. Engko jemari je konon. Rupane malaikate mendelik aneh temen kene. Biasa ndase lor kan kidul kan. Tapi pangapunten kula durung kita wong Kang Jam cerita. Kulane wong kidul kabeh babakan kan terus-terusan waktu pun. Al Muntazor Kiai ninggal. Terus putrane Kiai nika kebun jambu kurihin, terus kebun anak putrane Kiai sinten Putuhe Ki Sanusi. Ninggal malih, terus Pak Ghazali ninggal malih, nyusul terus babakan mokonan pula Kang Jam Kang wong tua bertanggung jawab. Ayo beri Kang Jam nek diwalik mulang gelem. Ono no digarani kok aliran sesat ya, tapi padahal ndase masih kidul tetap sikene lor. Kang penting mandep kiblat ya kan. Iso lo mari ya kono. Waduh ki ilmu angel ki. Bukan coba-coba rada ribut ke kiai diprotes. Lho biasa kan ndase ning lor. Loh pisan maning dipertegas, orang yang sudah meninggal ruhnya berpisah dengan jasad namanya hilang. Zaid bak mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau meninggal dunia Zaid jam sekian nanti akan dikubur, akan disolatkan di masjid jam sekian, dikubur jam sekian, supaya masyarakat harap hadir lillahi ta'ala karena Allah. Wes toli geruduk tangga kerungu letakakan ning balai, siap-siap undang palebe, sediakan alat ngau ngadusi. Namun ditakoni kah ngadusi siapa jekang? Jawabnya pasti ngadusi mayit. Orang ngadusi Zaid. Satu pertanda rohnya sudah lepas dari jasadnya. Ngadusi siapa? Ngadusi Zaid. Sawise dia dusi pragat toli dikafani. Awas lu. Tulung ada dibuntel, bakal dibuntel sega kuning. Mungkin kula ngaji sapi nama mah jok dibuntel mayit aja. Pas sega kuning ora boleh dibunteli sih kono. Prangsane tape. Mama kula ngaku akhlak sebab manusia dihargai ning Gusti Allah walaqad karomna bani Adam. Kulane wakafnuhu lan ngafani mayit. Tapi kula duwe guru undur mayit Kang Tohari wakafnuhu lan buntel mayit. Tumbange mama kula aja buntel ke sega kuning wis res. Kelingan. Ya wis di papa ora papat umumnya dibuntel, tapi harus dibuntel juk dikafani. Manusia dihargai Allah kulane bahasa Kang halus. Loh. Begitu dikafani mengkafani siapa? Mengkafani mayit, bukan mengkafani Zaid. Wis dikafani terus di solati, nyolati siapa? Solat jenazah. Oh, ayo mangga solat jenazah. Dulu solat Zaid, dulu nyolati Zaid, nyolat jenazah. Bukan nyolati kiai itu, bukan nyolati pangkat itu, fulan itu, bukan. Tapi nyolati siapa? Nyolati mayit. As-salatu jami'atan rahimakumullah. Siapa kan ini mayit siapa? Dulu Zaid siapa? Sebab apa rohnya bisa. Begitu dikubur tek, masih diarani ngubur mayit. Tapi begitu dipasang pragat talkin teli kloyong, siapa kang mati di lengan bearane? Zaid.
Arane ana maning sebab apa? Sebab ruhnya kembali bergabung dengan jasadnya. Tapi jangan dibayangkan sekarang zaman canggih pasang CCTV di kuburan, cacak ndeleng kruget-krugete pribe. Telingo HP kan bisa zaman gini kan, pakai sinar ultraviolet kan bisa. Oh, beda. Kubur itu alam barzakh, barzakh itu ada satir, ada hijab, penutup, ditutup oleh Allah, kecuali orang-orang tertentu yang bisa tembus seperti Rasulullah dalam hadisnya. Itu satu. Berarti kalau abdun itu ya ruh dengan jasad. Yang kedua, statusnya Rasulullah itu abdihi. Allah menyebutkan, Allah nutur datang ayat ini bi abdihi, dengan hambanya. Hamba Nabi Muhammad hamba. Ulane Kanjeng Nabi ngapunten. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sebutaken mutawadhi'an. Orang yang tawadu, kenapa statusnya Kanjeng Nabi kita ki hamba. Ari hamba ku apa? Ngabdi. Ari ngabdi ku apa? Lamun bahasa kasare kita ki bujang, dudu majikan. Kok ulane Kanjeng Nabi ketawadu, mutawadhi'an. Bahasa kerangkenge ngandap. Wis ngandap ngisor bisa nyungsep. Ari ngandap masih ngandap, ari ngisor bisa berarti kenemen ngandape. Mutawadhi'an Kanjeng Nabi. Sampai-sampai setelah peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul dikasih titel tambahan. Lamun kuliah kayak S1, S2, kan S3 ya. Begitu pulang Rasulullah dipunjuluki malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril, ada imamul anbiya wal mursalin. Inilah imamnya para nabi, para rasul, tapi tawadhu. Begitu sholat tahiyatul masjid, lajeng dipun tuntun kali malaikat Jibril, monggo Kanjeng Nabi jenengan ngimami. Ditolak Kanjeng Nabi. Jibril ngomong kene kapunten Kang Jibril, punten isin. Ana wong tua-tua, ana Nabi Adam, ana Nabi Idris, ana bapak tua kula Nabi Ibrahim, bapak tua Nabi Ismail, sepuh-sepuh para nabi, para rasul emong. Kin kiai asli, kiai Isra Mi'raj gitu. Kiai sholat lagi. Lah zaman kin pengimaman lowong nyeruduk baik. Ya Allah, di kota terutama lah. Sehingga Syekh Nawawi niku Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi dakwah. Kalau di masjid ini sudah ada imam rawatib, imam yang tetap di situ, maka hukumnya tidak boleh, walaupun lebih alim, walaupun lebih punya pesantren. Dan ini kiai kampung nggak boleh. Sohibul wilayah niku kiai-kiai ngriki. Ulai aja mentang-mentang kecuali dimanggahaken. Mbak Arwani cerita Mbak Yai Umar Kempek niku punten keliling. Mbak Arwani, Kiai Umar Kempek, Kiai Umar Solo, Kiai Muntaha, Wonosobo, di Bakta kali dulu Kiai Munawir keliling kampung-kampung nili kita juk. Tekaning mobil pada ngelendeng apa je Kiai? Sampean ku imame ka ummi, Fatihah ora karuan. Jenengan niku hafal Quran, santri hafal Quran kabeh. Lho kenapa jenengan ku masih melu makmum bae? Jadi kiai ngomong kenen, masya Allah ngaji lawas, sembayang mikiri imam baik. Hari sembayang mikiri Gusti Allah, nengkluk kabeh meneng. Ya kan ngerti bakal imame umi, imame ora bener Fatihah, sira lebih fasih, tinggal mufaroko aja ngelendeng ninggur kayak maling kurang gawan. Warna beradab kan? Oh iya ya, subhanallah. Ditegur murid-muridnya. Tawadi, mangga mon, asir ya, mangasir ngimami, dorong ya Badrudin, dorong dia, semua sampai dia wis kang nom, apa sih masih wudu, dilatih masih bener untuk kita kadang-kadang pel, wis sampean bae, oh kiai, iki bakal bab sholat, bakal bab tahlil dorong-dorongan, tapi bakal bab berkat dingin-dinginan, apa sebabnya bari kagak bubar, masa ndek kembali kono. Muhammad sallallahu alaihi ya berasa kan wajar. Tapi seniki rebutan masjid kok. Beli permisi mending grudu tempati. Pangapunten bahasanya menghidupkan sunnah Rasul. Boleh bagus. Ana itikaf, ana dakwah, ana ngaji. Cuman kesalahan besarnya ini yang saya teliti dan saya lihat
di mata kepala saya kula dewek kula ningali bakal anak kiai kampung kang ngaji bubar deweke pada turu pada udut pada ngobrol bakal dewek ngaji dikumpulak ngaji ayo silakan ngaji sunah rasul menghidupkan lu tapi bakal anak kiai kang asli sobiliwa yang kono beli gelem ngaji dekem malah ngobrol lah kini duduk surah mi'raj arane begadang cara Oma Irama jangan begadang loh akhlak maksudnya ini yang sekarang kadang-kadang Masya Allah ya, hilang secara pelan-pelan. Berarti bi abdi satu dengan ruh dan jasad. Yang kedua, ngapun beliau itu menghambakan diri. Ulane ning Sunda, bocah cilik, bahasa kasarnya budak. Cuman bakal ning Sunda anak kelebihannya loh. Bakal Sunda persis kayak tata bahasa Arab. Ada isim mufrad, ada isim tasniah, ada jamak taksir, jamak saya muntah jumuk dan seterusnya. Contohnya, kula bengen ngajin Cianjur kaget loh. Ana wong dodok kiai kula ning ngarep kang sepuarane api khotib ya. Punten, apa sebabnya? Ning kana siji, ning kene siji. Punten aran isi mufrad. Wong loro tak ngetaken parun tejik. Mau punten ngin parunten. Kita takon ning Bogor itu bedanya punten parunten itu isim tasniah ning kana loro. Barang akeh ini kan yang nongkrong birang-birang masyarakat kiai ngomong parunten parurunten jauh sehot muntahal jumuk parurun mending kayaknya kan punten bae Cirebon ada bae karo ning Indramayu punten malah punten bari mendelik wis mendelik kuling rasani kini jari ki Mas juga arane akhlak banyak ngerti beli banyak punten tuli nyocor punten tapi tuli ngrasani loh. Hadirin kang kula hormati bi abdi ditegaskan asron niku lailan ing dalem waktu bengi di waktu malam bulane bakal lunga ku enaknya wae bengi kang asor sebenarnya prangsa ku gelis prangsa padahal jaraknya pada ya enak siji enak apa sebab turu lali loh ditambah kesucian Rasulullah sampai kula pengen ngaji ning Kiai Mukhid dengan Mbah Es Tajidul Sore sampai beliau mengatakan setiap Rasulullah itu ngapunten ya qadil hajah BAB kencing atau berak diguratin sahabat pengen kan pertama durung anak hijab kan peristiwa Siti Aisyah difitnah zina karo Sofwan bin Mu'attal kan bengen zaman bengen durung di hijab-hijab belum tutup durung tutup WC luru kok ado ning padang Sahara tengeriku pangapunten kebetulan Siti Aisyah pernah kejadian luru kok ado wis beli katon sing lor kidul etan kulon beli katon tuli ngising supaya aja kenang uang supaya aja mampu akhirnya ngisi ning bolongan leng atakbu leng tuli tutup tak apa yang terjadi di dalamnya ada rumah jin singkat cerita ada jin anak wadone ketibanan tai teplok ninggangnya mati ninggang gini toli protes ning Kanjeng Nabi toli anak hadis kang mengatakan tidak boleh berak kencing di sakpu lubang itu adanya pada kitabul jin tinggal ini lu Kanjeng Nabi dulu di sahabat lamun anak diinum gak obat tapi karena beliau orang suci maka musnah dengan sendirinya sebab uyuhe Kanjeng Nabi bel Kanjeng Nabi suci pulane ilang dewek lah kula ajaman yang nguyung ising pangapunten bumbuwe ising dah kok beli kira-kira mong ngerti beli bumbuwe ising mentut mong ya menerima tuh mong padahal kenyataan khairi wa syarhi minallah mambu sater khairi mambuntut arane syarhi minallah sing Gusti Allah kabeh mestine kudu alhamdulillah apa sebabnya cungure normal Sulamu Taufik ngomongkan haram pengentut digawe haram soalnya nikmat sing Gusti Allah tut sampai alhamdulillah kang ngentut wetenge logro reang berarti cungure kun si nyewot kan Nang Sulamun Taufik mikir kok belum diharam termasuk apunten niku termasuk apa maksiat lisan ya ngeguyu niku ad-dhahku ngeguyu alal entut bahasa apa
pun kula wangsuli. Nah di situ minal masjidil haram, ingat loh, minal masjidil haram, subhana alladzi abdi suci sasro, malam-malam yang suci sepi, sampai ditegas dengan lailan abdi. Terus ditambah lagi minal masjidil haram, mulai sing masjid ora sing umat. Walaupun ada yang mengatakan itu bukan dari masjid tapi dari bait rumah bibi beliau katanya, tapi rumah bibi ku nempel karo masjid. Minal masjidil harami ibtidaul ghaya ilal masjidil aqsa intiha, apa mulai startnya dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, dua-duanya masjid yang suci. Pulane kula pernah ditakoni waktu ngupai kuliah ning Ma'had Ali gabungan karo Albiruni kandhe Kang Pandi, mahasiswa takon, Pak dosen ya boleh nggak bertanya? Boleh, bebas. Bahkan gula bakal bisa dijawab, bakal beli bisa wallahu a'lam. Bisa aja teklok pikirannya. Hari Kanjeng Nabi jipun kanjuki waktu Isra Mi'raj nggak sendal beli juga. Dah urus pertanyaan makanannya. Coba buat tuh pertanyaan hebat ini, pasti Kanjuki beli bisa jawab. Jare kula itu hebat, kini pertanyaan goblok bituli kururip. Yang dijelaskan minal masjidil haram, sing masjid haram, bakal sing masjid berarti jero masjid. Masa iya ning jero masjid nganggo sendal? Wis jelas logikanya begitu, manteknya kan begitu. Kalau di dalam masjid ya lepas dilepasi kabeh. Bakal majing masjid nganggo sendal berarti wong loro. Kemungkinan ngapunten wong ora bener, kemungkinan wong ora ngerti. Hari Kanjeng Nabi ke wonge bener, sidik wonge ngerti. Popona cerdas dicopot. Sebab lamun kula jawab kemungkinan nganggo sendal to linggo ditakoni nomor pira kan keder maning reyangku. Ya kira-kira nomornya 56 lah kan, Nabi kan standar umurnya sudah 56. Lah tuli takoni kulit ta, karet ta, tuli gawean di kebarpan ta Jepang ta Cina Prancis bingung maning wis wae. Iya beli nganggo sendal soalnya minal masjidil haram itu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa dimulai dari Masjidil Haram? Rahasianya apa? Allah memberangkatkan Rasul Masjidil Haram. Satu, de facto secara fakta dalil kang nyata nasih Kanjeng Nabi memang wontene teng riku. Bari gelis kenapa Masjidil Haram Kanjeng Nabi ning kono? Coba lamun Kanjeng Nabi ning krangking sing kene beli urung ayate kan kun arane wajadilhum billatihi ahsan. Tapi secara hikmahnya kenapa Masjidil Haram? Sebab Masjidil Haram itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awwala baitin pertama kali masjid. Bait mana nih masjid? Wudi'a lin-nasi yang dibangun untuk peribadatan manusia lalladzi bi Bakkah. Sungguh tempat itu namanya Bakkah. Bakkah ya buku bakan. Bakal ngaji ning Kiai Tamam, sorop. Enak bahagia Tamam ngaji kok. Apa sebabnya beli sok mendelik nih murid, mendelik nih kita bagian nyontek beli baru. Begitu soal pragat papan tulis bocah pragat kabeh. Soalnya apa nyontek nih kitab. Jadi beli sok mendelik dia zaman bengen kayak mukhlas ya. Mendelik yang kitab malah mendelik mana? Mendelik mana? Loh. Wis apa sebabnya? Sebab dhuwur ning Gusti Allah sendawe lah nyontek arep beli kang awasi Gusti Allah. Loh, tapi aja ditiru niki Kang iso durung tingkatane ya. Sidang mengoron ke bocah bodoh. Nah kula wangsul. Oh pertama kali masjid dibangun oleh Allah untuk peribadatan manusia tegese Nabi Adam itu lalladzi bi Bakkah. Sungguh tempat itu namanya Bakkah. Timbul pertanyaan, waktu ku nembeana Nabi Adam karo Ibu Hawa kenapa Allah menyebutkan Bakkah? Bakkah ya buku bahkan kedesekan. Oh terbukti sekarang. Daftar saiki 20 tahun maning mangkat desek-desekan. Umroh rebutan. Bukti. Ame seniki desek-desekan. Masya Allah. Sampai mancing kudu nganggo pakaian ihram seniki yang saudara pakai umroh ya. Tapi yang Indonesia kok pinter-pinter mau bodoh. Kok tawaf beli, sa'i beli, mau pengen jama-jama nggak pakaian ihram ya bro. Pribe bari bisa mancing, mau Arab dia mau bodoh kok. Masya Allah.
Kula mikir wong itu cerdas dipikir-pikir, cerdas tapi anak politik. Wong pengen jadi Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam sinten lah, Imam Maliki, subhanallah belajar ngaji luar biasa. Lah niki ini cukup ngebong nimbali dari Imam Samudra. Orang ingin menghancurkan Kawasaki dan Hiroshima itu belajarnya luar biasa. Wong Yahudi loh pengen ngantem Jepang sebab Jepang sudah menguasai Eropa. Hampir seluruh negara-negara serikat itu negara-negara Eropa itu kalah karo Jepang, kenang bocah zaman kinan lah kono. Akhirnya Yahudi mikir, pilih cara dibom, maka bikin namanya bom atom. Cakaning pleret digawe kacang atom. Coba kula mengkel coba. Serok wong Jepang kono mangan kacang merinding bakat meledak. Ini kene nggo dolanan kan. Wong Indonesia aja cerita mengkono lah. In balik maning Isra Mi'raj loh. Pertama kali masjid yang dibangun, sehingga ada pertanyaan, ya Rasulullah, lalu masjid mana sesudah dibangun masjid haram itu, masjid di Mekah itu? Rasulullah dalam hadisnya kemudian beliau menjawab, masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram Aqsa? 40 tahun, kawan doso tahun, 40 tahun dibangun. Makanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa tempatnya suci. Wong kafir beli loli manjing, tanduran tanah haram loli dipagasi, loli dikebrukake, dibedoli, satuan-satuane loli diburu, loli disembelih sehingga mulia ning kana kok manuk darah kemulia asror darah kemulia. Oh ning masjid bilang-bilang tigel pluk dibopong ning askar petugas Satpol PP kebersihan bro digawa. Jare kula wah ning kuburan Ki Maktum di mayor santri sira kunang entok ini dah kayak Maktum mingguannya apa dudu Masjidil Haram makbaro entok terusuk dari kula daripada minggu angel entokaken desa mayoran. Alhamdulillah ya wis bengi awan bengi dimeti entok ini ngasor loh saking suci ya. Ditambah lagi pangapunten, apa kaitannya antara Masjidil Haram dan Aqsa? Ini dua-duanya ada titik temu. Yang pertama, Masjidil Haram itu muncul yang disebut namanya Bi'ru Zamzam. Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam itu kemunculannya nyumberiku pangapunten bukan masa Nabi Adam, bukan zamannya Nabi Idris, bukan zamannya Nabi Nuh, tapi zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi sumur Zamzam karo Masjidil Haram dingin masjid, sumurnya nembe muncul yang berkaitan dengan Nabi Ismail alaihis salam. Ingat loh, datang Sahih hadis Bukhari dijelaskan bahwa sumur Zamzam itu banyu niku sumberannya itu mata airnya itu adalah dari telaga Kautsar. Inna a'toina kal Kautsar. Sehingga lamun wong teka haji, teka umroh aja dijaluki tasbih ningin, dijaluki donga karo banyu Zamzam. Sebab bakat tasbih biasa ditaruh mobil. Jadi kang wiridan mobilnya la ilaha illallah la ilaha illallah, supir karo penumpangnya beli main HP kabeh. Loh. Kenapa? Sebab airnya itu, mata airnya itu sumbernya itu saking Kautsar. Jadi Allah pun ngupai peluang ning umat Kanjeng Nabi Muhammad, terutama kang haji karo umroh, tupai kehormatan serok mancing Masjidil Haram siji inumen banyu Zamzam. Sebab sampai nduru manjing swarga tapi wis nginum banyu swarga. Alhamdulillah. Cuman bakal wong pengalaman haji karo umroh niku dupai banyu Zamzam ngerti. Seru ya. Mangga aja Kang Asror, mangga Kang Sarudin, banyu Zamzam tule brokoli cengir. Awas duduk pun kok. Sebab mana Zamzam palsu saya gaweane sing Semarang ngono ungaran loh, diungkap oleh polisi ya. Ngerti sebab rada beda. Dan di Masjidil Aqsa juga bukan ada sumur Zamzam, tapi disebutkan alladzi barokna haulah, yang sekitarnya itu memberikan berkah. Apa antara lain tafsirnya dijelaskan, yang dimaksud berkah itu adalah Nahrun Nil, sungai Nil. Apa itu sungai Nil rahasianya? Sama
mata airnya sumbernya itu dari Telaga Kautsar, nyambung dari siji purane minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, nyambung dari masjid ke masjid. Kula pengen takon, waktu Isra Kanjeng Nabi nunggang apa? Nunggang apa, Bu? Nunggang apa, Bu? Buruk ya. Awas duduk buruk kang bocah sunat ditunggang nang dudukun ya. Boleh raine makan tuh joget-joget ka duduk. Nganggo buruk sebab kendaraan kini kendaraan dari sorga. Sorga itu suci, kendaraannya suci. Apa sebab kendaraannya suci? Sebab kendaraan bakal ing surga kok makhluk yang ada di surga, manusia, malaikat, jin termasuk buruk, wildan anak-anak surga, termasuk al-hurul ain termasuk bidadari, semuanya makan minum sepuasnya tapi tidak pernah ngising nguyu. Dari pribe metu sing keringet. Ya beli mungkin ya, jangan ngomong beli mungkin, contoh diesel. Sing esuk diisi solar, anak beli diesel ngising. Anak beli motor nguyu, kecuali bocor oli ya kan? Menjadi energi, menjadi apa? Asap di kebul. Loh, makanya kendaraan ini suci dan subhanallah kecepatannya barku. Barku kan kilat, berarti talap kayak kilat. Luar biasa cepetnya. No pulane bakal kendaraannya cepet, jalannya bebas hambatan, patak. Turun jari malaikat Jibril, Injil hahumanaya Muhammad leren dikit, leren ping 5 Masjidil Haram akhir leren iku kang disebut arane bebas hambatan, itu namanya tol buroke kang asror arane Pajero tuli mampiran ning rest area aja nyeruduk bebokat ngantuk. Ini desain modern akhirnya dibikin rest area dari sini. Tapi lamun kula sing marani kerangkeng marani bapak kang odong-odong urus rest area. Sebab apa? Ning jero keteklok kabeh wis. Leren man minum man mangan man. Loh, karena ada banyak hambatan-hambatan. Gitu. Saya mikir, oh ada rest area. Kenapa? Mobilnya balap-balap loh. Walaupun truk juga balap, kecepatannya minimal 40 km per jam. Minimal, maksimal 100 sampai 120. Balap. Maka di situ ada rest area, turun. Berapa jarak untuk istirahat kemampuan tenaga manusia? Menurut versi dokter adalah 7 jam sampai paling minimal paling sekedik alal akol 4 jam. 4 jam atau 7 jam. Bisa lebih sampai 8 jam. Ini patokannya sing sholat kan disebutkan kiai ya. Subuh marani duhur. Nongol serengenge jam pira bakal ning kerangkeng ya. Jam pira, Bu? Awas pokok jam 6 kawanan gini ya, berarti kodoan lillahi ta'ala gini ya. 5:30 kira-kira ya. 5:30 atau jam 5:30 kurang lah. 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, 9:30, 10:10, 11:30, berarti 7 jam. Kudu leren. Oh. Nah, ditambahi dari pabrik aja 7 jam ya 8 jam bae bari anabati aran nabati. 8 jam liren ganti geruduk arane sip-sipan 3 kali sip 24 jam 1 hari 1 malam pekerjanya 3 rombongan 3 sip 8 jam. Ini konsep dari Isra Mi'raj, konsep dari Al-Quran, konsep saking sholat. Minimal paling tidak 4 jam. 4 jam ku sing luhur marani asar, kira-kira 4 jaman liren. Sehingga dokter polisi ngomong disarankan bagi pengguna jalan tol paling banyak 7 jam harus istirahat walaupun masih fit. 7 jam keduliran aja bruk mereka tindang minum serot. Kadang-kadang maksa wis lemah pikirannya kelayap ceger. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulung bakal lunga ado kin kan wong kene kan hobi ya senenge istiqomah kan ziarah. Tulung bakal ziarah wali sanga lu niru Kanjeng Nabi, kendaraannya buruk aja odong-odong pada ngebrok pada tigen nanjak beli kuat kang ning kene pangapunten mobil cilik kesingan kopayu digawa marani pemijahan yang ngeden masyaallah Isra Mi'raj bawa kopayu ya mundur maning itu kan jarak jauh harus pakai mobil yang layak.
Makanya sekarang ada aturan baru, pimpinan rombongan, pimpinan yang mau turis wajib, boleh bukan wajib, boleh menanyakan kelayakannya. Mana surat kelayakan kendaraan? Mana tes kendala ini layak untuk dipakai? Orang apa mau ketemu? Lamuna majikan nyewot, itu berarti kenang pasal KUHP, kenang kriminal, kenang pidana. Ulane seniki pada Kang Jono rombongan ziarah ngebruk rombongan tigel tabrakan itu karena ora melu konsep salat, ora melu konsepnya Isra Mi'raj. Hadirin kang kula hormati, kula wangsul oh iya dire. Kira-kira pribili wong kerangkeng wong kalianyer lamun mudun ziarah atau harapan wisata mudun, bakal mudun kang pertama kali dulati apa? Kang dulati apa? Mangan, bagus ora apa-apa, arane cerdas. Toli ngising, toli nguyu, umum manusiawi itu tuh. Cuman lamun nggo bahasa babakan begitu mudun luru mangan arane rai badogan. Ya contohnya kula bisa duduk sampean duduk yang sampean luru mangan. Kangen mesiku diwalik, tidak menggunakan konsep Al-Qur'an, tidak menggunakan konsep Isra Mi'raj. Punten je papanitia juga betul nguyu pisan engko deret maning nguyu ning masjid duyui coba lamun bahasa kasar koplok beli coba engko je nguyu ning masjid sembayangan ini di pom bensin ora kewalik taken ge oh bakal wong ngaji bisa ingat maksudnya je kang mengkene nguyu ning masjid nguyu ning toilet kang ana ning masjid aran nazbil khofid dibuang majruri dibuang ya kun si wong alesan kun kok ya tapi umum ning di isinge nguyu ning di masjid sembayangan ning di engko ben ngarep pom bensin lah mulai kieu mengkonon lu aja nguyu isinge di toilet kebenaran masjid ya mangga toli rest area ya mangga restoran ya mangga perkana tapi tulung aja nggawa-nggawa masjid melas di sini bae nyumbang beli bayang beli loh asli duduk nyinggung suampen duduk kuledek kelakon di pimpinannya begitu jurut berasap dingin bukti apa ningguri anak gue antri wis aja kang wis pada baik karo reyang ya loh anjir Nabi kan turun wasolli rokaatain sholat rakaat bakal beli buru takona aja menang baik ya Jibril Mahaza, apa Jibril kita sembahyang nih kene kau witan kurma. Kita ku panggring, kini apa daerah apa kini yang mau kan ugang buruk turun. Hadihi Thaibah wa ilaihal muhajirah. Ini adalah namanya kampung Thaibah. Tempat ini namanya Thaibah. Nanti baginda jenengan niku badhe hijrah mriki. Rasul belum hijrah sudah ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Pulane Kanjeng Nabi hijrah mono. Orang kesasar hijrahnya marani sengseng sebab sudah tunjukkan nanti nanti kesini nih hijrahnya oh didodok kenang wis ulane nikin kang mau ke anak remote anak kang ngawal anak kang memperlakukan anak kang apa anak kang dorong istilah Gusti Allah diatur kabeh kedua ketiga keempat kelima selimanya Masjidil Aqsa. Yang paling aneh itu paling aneh ini umroh belum pernah ada ke Bethlehem. Bethlehem kan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Boleh tidak umroh ziarah ke situ? Boleh kan Nabi Bemono aja. Cuman diklaim oleh orang Nasrani, oleh orang Kristen di situ adalah kelahiran Nabi Isa. Bait adalah tempat, lahm adalah daging. Kenapa disebut tempat daging? Apakah tempat penjagalan, tempat penyembelihan, jual beli daging? Bukan. Sebab Nabi Isa lahir niku badannya dagingnya langsung nempel ning tempat niku, ning lemah. Lemah niku diarani tempat niku bait, daging aran lahm, baitul lahm. Maka bahasa Inggrisnya Bethlehem. Enak agrong Bethlehem. Baitul lahm, lahm wong Arab. Loh. Iku ya, jadi kita mikir kang asal kapan-kapan mono lo ya. Tapi aja milik orang Kristen bagian dewek bakal mono pasti nutul kayak mangan kecap tul yang dewek kan rombongan ibadah kan. Kita yang mono sholat soalnya apa kan Nabi sholat. Makanya sekarang bangga bagi travel itu ada paket umroh Isra namanya.
Madinah, dari Mekah ke Madinah, kemudian pindah lagi ke Syajarah Musa yang di situ ada pohon, dulunya ada Musa dikejar-kejar Firaun, istirahat, pergi lagi ke Turisina. Turisina niku tur gunung Sinai, tur gunung Sinai rane. Nah tengriku niku termasuk pangapunten waktu-waktu ini ku digawani malaikat dibopong waktu zaman Ibrahim itu untuk membangun Ka'bah, lapisan-lapisan Ka'bah lamun ngriki ka hebele batakoe niku diambil antarin dari Turisina. Diambil. Setelah Turisina, kemudian Bethlehem, kemudian Baitul Aqsa. Engkau disebut arane paket Isra Mi'raj. Waduh, lamun kula duwe paket sih ini. Dua travel kalau mono laris keliru insyaallah. Cuman sayang kula duwe. Dompleng teh melu ora batur. Napun alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kesimpulan wis dari singkat kang terakhir. Hasilnya salat 5 jenengan uning kan Kanjeng Nabi durung berangkat dioperasi. Di apa? Dioperasi. Nah, teng ngriki ilmu debus sing ngriki lho. Malaikat Jibril ngoperasi gula tuh hadisnya timbul ilmu debus cukup karo kontak karo idul. Bismillahirrahmanirrahim otot kawat balu mesi. Wah, so trapet dewek. Barangkin di apa dioperasi selating dokter kan masih bocor bae. Malah pangapunten anak kang guntingnya kari ning jero operasi ulang jika apa guntingnya kari Masya Allah aja-aja operasi perangkat pen kacamata kali ya sih udah mati masih anak lalen ya manusia maklum aku ini ilmu debus dari sini dipelajari ulangnya kula mikir mau kula tenggeriane Kang Imron itu mboten kon ngomong cuman silaturahmi kon pengantenan anak sunat awal barang niku ngomong pengurus kiai di sini tidak mencetak semuanya kiai, jangan menjadi kiai semua, ada yang menjadi dokter, menjadi camat, menjadi boleh mangga sesuai karo kudrate Gusti Allah, karo kodare Gusti Allah mangga. Cuman tak pikir saya buktikan bahwa Al-Quran semuanya menjawab yang belum, yang sedang, dan yang akan datang. Dijawab Al-Quran. Ya kayak wonten rest area, wonten mobil, wonten apa. Wong tua ngomong, "Cong bakal nginum ling ngene lho ya nginum toli ana banyu, toli ana lalere." Wong tua ngomong aja kemek dibuang, diamblesaken slow. Wong tua ngomong jare wong tua, jare kiai ini reang, padahal hadis. Cukup sederhana Rasulullah kalau ada air mau diminum atau digunakan masak ada lalat, tolong dimasukkan diamblesaken, slow, toli dibuang. Sahabat bertanya, kenapa Rasul dia melesakan dibuang be? Oh, sebab lariku sayape lare loro, anak kang mengandung obat, anak kang mengandung racun. Kilamun ahli fisika, ahli kimia, engkoe larku diingu. Toli diprotoli, digunting sebelah kanan dianjungaken ing kotak. Ngono ngene, lar sebelah tengah. Diselidiki, anak obatnya beli gini. Insya Allah obat-obat nganggo corona bisa kan sing hadis mete. Cuman kita kun dalam hadis sudah lupakan slope. Kenapa hadis? Tapi Imam Ghazali Hujjatul Islam diselidik kenapa begitu? Lah engkoe kang sebelah kiwe anak racun apa ini? Bisa jadi ini dikumpulkan nanti menjadi racun, bisa racun pemusnah massal, senjata kimia. Kanjeng Nabi Gusti Allah ngupai peluang. Kula ini seling disentil. Afala tatafakkarun. Apa ente beli pada mikir? Luar biasa ya Al-Quran, Masya Allah. Pikir-pikir Masya Allah. Wis, loh kenapa kok pakai air Zam-Zam? Sebab bau ka sumber sing Kautsar. Kenapa? Haknya Rasulullah. Inna a'tayna kal Kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepada engkau Nabi Muhammad al Kautsar. Pulane dioperasi dibasuhe karo banyu Zam-Zam. Ora banyu aqua, ora sumur biasa. Sebab haknya Rasul. Dibersihkan. Kesimpulannya punten sadurunge salat ati dibersihkan dikit.
Sebab ana wong salatku kaya kula bakulan puasa delat maning ning ati ku nganyang. Ning masjid agung, masjid jami atau tajuk ning kiai samam atau kang jam-jam atau kang hamam. Oh, kang hamam ber karang jam apa sih? Singkat trawee. Wah kang tamam masyaallah mulai jam 8 pragate setengah 11. Ko ati iku wis milih-milih. Kin ki apa pilkades apa trawe makanya dimilih-milih deh. Mestine mangapunten. Kiai Tama monggo, Kiai Badrudin monggo, Kang Asror monggo, Kang Saprudin monggo, Kiai Yusuf monggo, sinten mawon monggo. Mengke punten imamnya juga harus bijak. Lihat di belakangnya, kalau makmunya banyak orang tua, banyak ibu-ibu, apalagi ada anak-anak yang menangis, maka imam itu pangapunten bacaannya singkat tapi fasih dan benar. Cukup surat langgan lawas kuliah karo kulo sebab apa? Akeh wong waduk. Aja Yasin wal Quran lah kim ningguri ngomong pribeca. Sukike jangkene apa sih imamnya geblek orang haruban. Imam semono bisa Yasin digeblek-geblek coba akhirnya bikin orang menjadi dosa. Ngomong beli mung gendeng kandhae kok bakal wis pragat. Mana bengali ning Kang Asro gelis angkutan lebaran kan sih kah? Sebab anak kan terawih kilat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabdolin amin nun jenglit tangi men. Pribejak ya endah arane imam kilat mobil anak kang balap. Anak kang suwe, anak kang sedengan. Itu imam bijak. Pada karo kula bakal nyekel mik li kehormatan sebab apa? Mangga kang juk imik ngomong tapi awas ada mentang-mentang kula ngomong depan mik delengen sikile mustamiin nih bakal wis megar ngincup reklok aja ngomong ngundak ibu lonjor. Al-halun natiqotun bi Allah. Situasi itu bisa dibaca dengan yang dilihat oleh mata. Teklok dereng sampean. Iku bapak lu ya sikile munjuk siji kan teklok kan kok ya. Pangapunten ora apa-apa bebas bahkan di pengajian sih. Tidak ada pemeriksaan sikil enggak ada. Boleh saja mau kini bebas dari ngaji. Kulane pengaosan supaya aos pribe cara ngaos. Malah bakal wong ngaji ora ikhlas dipaksa konon tumbangi. Mama kula ngaji ngisatori. Jadi mantu ki hanat min ngaji satori picecek bunyi Mang Muslim kortak-kortak tekan ngarjewi nangun balik diundang min wis ngaji dorong sampun jemaah pribe ki satori skarepe dewek tumbang koplok murid nilai-nilai kiai skarepe dewek pribe yang ngaji dibari turu ki satori toponge kono tunda jadi turu kaosnya turu ngaji kono Ari Lirboyo Kaliwungu mama kan ngaji Lirboyo Kaliwungu terus datang sarang terus datang bahasif tertib kiai ngosor baning arep warungku juga saturi ndako dari mama sekarang dewek goblok nembe ngaji sedina bisa dicuri nih kiai subhanallah pecat bisa dari mantu ya sira ku jaga punten jemaah pribe jenake kun ku jamin lagi luru ikhlas jadi aja sok tumbangi emang apa kang mau munjuk bae apa ikhlasnya konon cuman bakal kula aja sebab kan dhuwur bakal wis beli sopan mangga arep udut mangga nyantai be kan nyantai kang enak konon lho turu ya oleh ganjaran ngantuk oleh ganjaran ngaji kan mau koten aja dipaksa ya ngoten ya pun satu ati tahukah dikritik ning Kiai Munawir jare santri mbah pripun jenengan niku imam niku mboten bener macae kemuyu wis kalima ningali luru tajuk maning lumayan asar ninggang imame luru kamu kono niku nyoba santri ya pribe ati ternyata wis pragat 5 waktu sedina suwi ngomong sirasi sembayang mikiri imam bakal imamnya dianggap orang memenuhi syarat rukun ya ana babul mufaroko kari bisa baik aja ngelendeng ningguri meneng dengkluk iya ya masih semono dari apal Qur'annya kita masih hati masih belesak baik Syekh Abdurrahman boten sawon Syekh Magelung Sakti itu diajari tata krama itu oleh orang Cirebon rambutnya kengser digunting beli bisa dicukur beli bisa ibu istikhoro kang bisa gunting wong Cirebon gula tanah pokoknya Cirebon anaknya Syekh Sarip kapalnya datang Muara Jati sedikit Gunung Jati mudun ketemu karo Syekh Bentong atau Bentong
jala gabruk tarik pas dina Jumat ngawa jala ngawa kembung niku apa wadah ibak karena nggih kembung digawa bapak kok dikit Jumat dah iya harus sembahyang Jumat iya wis kapan sembahyang Jumat ya niki siap ayo wis mampir anak gue ayo adus kabeh adus pragat adus kali nggo iket kanggo pakaian kejawen pakaian Jawa ngoblangkon iket bro kelambi kang lurik bro sorbane putih bro kali mangkat ning Gunung Jati kapan je mangkat yongko pak setengah rolah sajang kangkung bae setengah rolah engko mendi mangkate iku ning bumbunge umah dalam kisah sejarah Cirebon iku ana bumbung ning pinggir rumah aku dicandolakan pagar manjing bumbung Sek bentong slup jadi ngilang. Jare Sek Magelung Sati, wong Jawa ngecek ning reang, bisa reang dah. Anak gue bismillahirrahmanirrahim langsung tekani masjid. Sek bentong ning kana wis lagi tahiyat masjid. Begitu qomat kang khotbah niku ngapunten Sek bentong kang khotbah niku karo imam Sek bentong Sek Sarip Prabowo langsung sang Kiku Cirebon ning guri kang imam Sek bentong. Jare Sek Magelung Sakti, bocah dagudug wis manjing ning bumbung tekan ning imami, aduh sombong temen. Wis wacaane ora bener. Macane ora bener, dianggap ora bener. Dari akhirnya sawise pragat geruduk-geruduk biasa jamaah kan balik tinggal pangapunten DKM, panitia masjid biasanya kritis kan ya. Ora balik kan ngasor. Anapa bakal ora balik kan? Ada jadi sebut hitung receh aja ya soalnya hakim masjid kan dianjingaken ning kas bener hubungan dikit jadi ngomong siapa nih ngene kang wong tua-tua ya dari Sek Sarip ya kabeh ini silangka wong tua bocah-bocahan kabeh sampean pengen apa teka sing ngarep ini rambut iki kengser pengen dicukur terus pribe imam ora bener mau ka iku kita tamu sombong bisa manjing bumbu kita gak bisa tolong imamnya kedik cara bener pun imamnya wacaannya orang fasih pangapunten lamun Presiden Jokowi golongan Al-Fatihah golongan mokono lu orang fasih semuanya. Sek Sarip lalu bilang menurut kami di sini orang Cirebon beliau adalah bacanya fasih sesuai dengan syarat dan rukunin sholat tidak ada mubtilatus sholat yang membatalkan sholat nggak ada fasih semuanya makanya bubar kang beli fase, kang beli bener sampean debat ning kono. Wis akhir jare Sarip mangkenen bae. Sake sampean udeng-udeng dicopot. Kabeh kang nang kene copot kabeh. Ayo pimpinan dikit Sek bentong copot, dicopot. Bro. Dikorok-korok langkah papai, diciprat-ciprat langkah papai. Sek Sarip dibuka langkah papai, Kiku Cirebon kabeh dibuka kabeh Sadadul kabeh dibuka langkah papai. Bareng Said Abdurrahman, Sek Magelung saya bluk ana batang cecek ning jero kali gane batang cecek bluk ayo sapa lo kan ira kang ana batang cecek ku dika ente kan ku sembayang no batang cecek dipikiri waduh Cirebon ngaeng-ngaeng batang cecek langka mancing sindik kok lalu tahu ini nih orang sakti nih ini orang sakti yang bilang berarti kian bibitnya sih gini degedak-gedak leglem dicukur-cukur pangapunten nembe ning daerah kota Karanggetas cukup ngomong bae meneh menjadi kemana gedak-gedak isun pengen apa pengen cukur cukup dimek bae bismillahirrahmanirrahim kun fayakun Gusti Allah amr rak makanya daerah itu sekarang disebut Karanggetas jalan Karanggetas rigel dewek kulane aja sok ngece ning imam aduh sode mengkonon teman saya campur sin soalnya apa untuke langka ulane bakal wong tua orang nom sejen bakal wong nom enak sore mulu soal mobil kan masih orsinil nembe metu sing showroom ne pabrik tapi wong tua mangga mawon sampean perawakan anak geliong-geliong ya maklum onder dile wis tua khotbah ka alhamdulillah kok ora apa-apa onder dile oyek-oyek banget aja digasak sampean wis tua gampang konon ya dari kula sih dinikmati masuk alhamdulillah bagian onder lawas masih jalan baik berarti kan bagus mobilnya kan mobil antik loh yang jadi ngenes maning bapak ibu ngapunten
Durung sholat wis nilai wong saiki. Sampeyan pengen buru beli. Ana wong sholat nilai wong pengen buru beli. Ning di perkantoran, terminal, bandara, mall-mall. Nah juga cilik, 4 meter, 10 meter, imamnya 14. Makmume si siapa sebabnya ngerasa paling baik bagus dewek. Kecuali pangapunten. Imamnya mutim, imamnya orang hadir, bukan bepergian, makmumnya wong kosor kan beli kena. Sebab apa? Sebab imamnya masih ngadeg, makmumnya bulit ya assalamualaikum, kemarin makmum bulit gitu. Bulan belum. Loh. Wis nilai kita mancing selop, anjoge tapi imam bedewek jenenge makmumnya kula aja ngono be ku imamnya anak melas ngono ku. Durung ana penumpang ya dau siji. Aja mono juga apa? Celananya cingkrang. Loh. Punten sembahyang orang mikiri Gusti Allah Ta'ala ndelengi celana berarti ndelengi celana. Ya Allah gara-gara celana. Kang celana cingkrange ngomong maning. Aja mono imamnya golongan korun mune korun dicoba. Untung dulu Fir'aun bae. Ning Jawa Tengah Jombang Jokowi darani Fir'aun. Waduh. Loh, kita ki dianggapnya golongan korun. Apa sebabnya sarungnya gesrek-gesrek ya kono. Bahkan di masjid iku yakin suci tempatnya. Tinggal pakaiannya disuceni, badan suci selesai. Hanya pakaian dulu antara Panguragan dengan Babakan dengan lain Babakan Indramayu ada beda. Ini masjid Aba Umar, ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah. Dibeda-bedakan geruduk putih kabeh aja mono cah rombongan putih. Loh, Kang putih aja mono endase ireng. Apa sih beli di kumba-kumba 3 tahun coba. Mune mengkono karena pakaian karena topong sudah beli gelem memang. Ini tidak sesuai dengan konsep pembersihan jantungnya Rasul, hatinya Rasul. Kulane pun arep ireng arep putih kang penting muni salat rukun. Pangapunten kula purwa sing Jakarta diberi anugerah pondok pesantren Babakan termasuk pondok pesantren tertua ketiga se-Indonesia waktu niku kula kon mangkat ning Asmawi ke Jamzami mangkat ya jog. Jam-jam mangkat buang siji kang lebet. Balik tekan Purwakarta punten. Imamnya mendingnya anak bismillah tapi lah kunutan lah nggak kunut ya wis lah kunut yung tapi sih ngormati bismillah sih masih anak bismillahirrahmanirrahim sama labdolin suratnya bener ya siapa lapalan senengnya lagu enak kayak Mekah Madinah tapi pas waya ruku tidak langkah kunut cuman menang akhirnya batur kang nono ngomong kang jelangkah kunut ya endah arane kunut praktis dan jinang ninjro ati kok mandini bimenetit maaf ini maaf itu yang penting anak kunut deh walaupun berapa menit. Pernah kejadian ning MHS wonten Kiai Tamam masih urip wonten Kiai Mustaqim wonten Kiai Yunus sampun almarhum mangkat kelas 3 kula melu ayo je melu jog sampai tekaning Bali siara ragat ruk tekaning daerah Sukoharjo tadi daerah Solo 3 daerah sekitar situ ya kang bendera NU dicabuti nih loh manjing waya subuh sembahyang cuman kolemong loro sebis bocah pengen nguyu kamu antri tua-tua dikit makanya wong tua kan suwe nguyu ya akhirnya apa yang terjadi pangapunten gara-gara imame niku la basmalah wala kunut akhirnya sepakat Kiai Tamam Kiai Muslim aja malu imam kun apa sebabnya dudu ahli sunnah adalah bismillah kunut ya dadi ning tritis nembe separo pragat ora wiridan maning dipateni listrike sanyuwe kedhik kang ngenes boten ning jero ngising durung cewek padha ngomong padha glendeng anjuk kowe priye cewoke weh cewoke anak arane cewek gaya anu kan kak kerupuk pleret gesrekaken men tembok apa kurang ajar temen sen angin lur watuwe pribe kanjuk ya istijmar peper indi ani sarung ente hari kule beli kiai kule digawa ning imam ning omah imam dupae kopi dupae wedang apa sebabnya kula melu ora imam kula diprotes ning kiai sampean jog pribe siraku bocah sengsara kiai sengsara sire enak malah ngopi karo imam yang kula si kiai dibelajari Islam kang penting ati ya bagus imame alangkah bismillah ya kita karimu faroko bismillah dewek bae dari imam bagus anda adalah golongan saya yang jero ati koplok beli pada ente bismillah beli langkah bismillah kita bismillah ya
ente beli kunut kita kunut cuman yang jero ati bae kunut kang penting sembahyang sukses kopiye oli alhamdulillah daripada ngising ora cewek kan dibelajari nih pikir tumbangin kok terus ini kita memakai kok dikit sidang kamu sakit ayo lu sidang jokit mulai dewekan nih beribe orang tanggung jawab nih anak buah ya hari kula kan diwurukin nih mukhlas nih kita mamune bakal iman bener mufarokoh ya kira mufarokoh dewekan sholatnya cuman imam merasa kalau makmumnya ada satu jamaah yang ikut digawa nih gumai silakan Ustaz silakan buruk tuh pakai kopi, pakai udut, pakai apa baik sekali Anda menghormati imam dia kan ninjerwati goblok itu guru umbetan reangke ninjerwati kenapa dibelajari jantungnya hatinya supaya jangan suudzon dulu kepada manusia kesimpulannya wasta'inu bisobri wassalah kanjeng Nabi Arab Isra terakhir daftar DPO pengen dipateni ramane wafat sadurunge lahir ibuwe wafat sawise lahir pirang tahun bapak tuane wafat pamane wafat istri wafat kabeh tole wis wani wong kures wong kafir kures wani tembelaken DPO Muhammad harus dibunuh tangkap hidup atau mati sabar bulane dihibur bro arane ujian bakal ujian toli anak layar tergantung bahkan yang pesantren ziarah wali sanga bahkan yang sekolah biasa ning Jogja Tawamangu Kang Parek madak nang rai ning Plangun karo bulak kayak ketek hijak TK lagi gula anaknya gula TK dijakan Plangun lanjuke di anak-anaknya refreshing mendi marane ketek alhamdulillah anaknya reang ca di padak nang raine aja mengkono jangan ya wis tafakur bae kono kan ada ujian biasa kalau salah ya pasti ujian ketuli anak refreshing itu seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salawati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'al hadhil buq'ah buqatan mubarakah ma'murah thayyibah daimah ila yaumil qiyamah. Allahumma abqiha ma'muratan ila yaumil qiyamah wa barik fi ma'iha wa anbitis sholihin wal awliya fiha kama yanbutul ma'uz zar'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Marzuki atas segala penyampaiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.